Yang pertama ya tadi, karena kita di desa, kita belum dikenal Mas. Dan mengikuti program itu, kita dikenalkan, dibantu promosi. Produknya juga dibantu dikenalkan ke Pak Menteri juga saat itu, dibantu promosi di sana. Memilih usaha itu ada dua Mas, kita mendekati market atau mendekati bahan baku. Kalau mendekati market kan kita bisa ke pusat-pusat kota seperti itu. Kalau mendekati bahan baku kita ya di pedesaan seperti ini. Kita mendekati bahan baku agar apa? Biaya-biayanya bisa menjadi minim, kemudian produk itu menjadi produk jadi, dikirim pun biaya pengiriman juga lebih hemat. Karena zaman sekarang juga market itu tidak hanya offline, sekarang lebih banyak online daripada offline-nya. Jadi dimanapun lokasinya kita bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kalau anak muda yang penting kita bergerak dulu aja Mas, usaha dulu. Kita coba dulu aja semuanya. Walaupun nekat, gak apa-apa. Karena masing-masing orang itu memiliki jatah gagal masih sendiri-sendiri Mas. Saya tidak tahu di usaha keberapa kita bisa sukses. Kita bisa bertumbuh dan berhasil di situ. Mungkin saat ini kita nyoba usaha pertama, gagal. Kita coba lagi usaha yang lain. Bodoh nekat tidak apa-apa, anggap aja itu adalah pembelajaran. Kita belajar, kemudian buka usaha baru lagi, kita belajar lagi dari yang pengalaman yang lalu. Sampai kita benar-benar siap untuk bertumbuh. Karena pasti di saat itu, di usaha, misalkan kita usaha kelima, kita mau mengawali usaha pertama itu kapan? Harusnya kita di usia 20-an itu kita mulai usaha-usaha. Karena kita nggak tahu. Sehingga nanti di usia kepala 30 kita sudah mencapai usaha yang kelima. Di sini ternyata kita ditetapkan untuk bisa bertumbuh. Tapi kalau kita nggak mau memulai dari awal, ya kapan yang kelima ini tercapai ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zikri. Saya dari Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Usaha saya di bidang pengolahan hasil pertanian, yaitu mengolah keripik sayur dan buah. Untuk saat ini kita ada 20 varian keripik sayur dan juga 12 varian keripik buah. Masing-masing itu ada karakternya sendiri. Jadi beda yang diproses, beda SOP-nya. Kayak gitu. Yang paling menantang itu ada di keripik okra, kemudian keripik kentang dan juga ubi-ubian tuh, karena perlakuannya berbeda di situ. Kemudian ada juga yang keripik buah itu di buah naga. Itu juga berbeda. Berbedanya itu karena belum banyak yang memproduksi di situ. Kemudian kita itu perlu trial dulu sampai beberapa kali sampai menemukan SOP yang pas. Jadi perlu riset-riset berulang-ulang sampai ketemu, oh ini loh SOP-nya yang pas itu seperti ini, kayak gitu. Inovasi Pangan Lestari itu berdiri di 16 November 2022. Sebelumnya sebenarnya sudah ada kegiatan, cuman namanya belum ditentukan gitu. Awalnya itu ada Kang Vegi, itu berasal dari tukang vegetarian, kemudian berubah menjadi keripik sayur.id. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang mencari keripik sayur. Kita buat nama itu umum agar orang browsing itu mudah mencarinya. Kemudian di 16 November 2022 baru kita namakan itu sebagai Inovasi Pangan Lestari. Ide ini sebenarnya muncul karena pandemi Mas. Jadi pada saat pandemi itu kan banyak orang yang mencari penghasilan tambahan, kemudian banyak orang mencari jajanan sehat. Nah dari situ tren untuk orang mencari makanan sehat dan mencari penghasilan tambahan itu mulai. Kemudian online juga mulai banyak di situ, baru terbawalah trennya ke sana. Kita mau coba memproduksi yang awalnya itu kan keripik buah. Orang-orang menggunakan vacuum frying itu keripik buah. Nah, kita coba dengan varian sayur. Sayur wortel, buncis. Nah, istilahnya kayak kita buat sop kering seperti itu. Nah, dari situ kok lama-lama banyak yang mencari. Nah, jadi itu berkembang, Mas. Saya alumni agribisnis Fakultas Pertanian Muhammadiyah Malang. Jadi, kenapa kok berinovasi ini? Sebelumnya saya sudah jualan ini, Mas, gorengan. Sambil kuliah itu sambil jualan. Kebetulan saat itu olahan jamur. Saat kuliah sambil jualan, kemudian mulai nitip di kantin-kantin, nitip di kampus-kampus yang lain. Sampai saat itu setelah lulus tetap saya geluti, Mas. Nah, setelah itu terbentuk dengan pandemi. Ternyata pandemi karena 90% segmen kita di mahasiswa, akhirnya libur total semua selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu baru kita pulang ke Ngantang. Awalnya di Malang kota. Setelah di Ngantang, kita mulai melakukan apa sih yang bisa dilakukan saat pandemi itu. Ternyata yang paling bisa dilakukan itu pertanian. Di saat usaha-usaha yang lain pada oleng semuanya, usaha-usaha lain itu turun, pertanian malah nanjak. Itu terbukti bahwa pertanian itu sangat dibutuhkan di kehidupan ini. Nah, setelah itu nyoba bertani, mulai nanam sendiri.
ada bawang merah, jagung manis, buncis, macam-macam sayuran mas. Setelah itu gimana sih caranya memberikan nilai tambah minimal daya simpan dari pertanian. Kalau dipanen biasa itu kan hanya 1-2 hari mas tahannya. Nah setelah itu nyoba diolah, kita belajar ke tempat pengolahan ini keripik. Dari saat itu kita melihat ada peluang, baru belajar di situ. Dari awal memang kurang suka terhadap pekerjaan yang rutin seperti itu. Jadi kita coba ingin mencari penghasilan tambahan. Kalau pekerjaan kantoran itu kan ya kita rutinitas, gajian setiap bulan. Bagaimana caranya sih kita setiap hari itu memegang uang untuk mengembangkan usaha. Mulai dari nol dikembangkan, gimana caranya usaha ini bisa bertumbuh. Kalau menemani usaha yang bertumbuh itu kan seru kayaknya itu. Kalau resiko tinggi itu ya semua ada resikonya mas. Resiko gagal pasti, resiko berhasil juga ada. Makanya kita mau ngambil resiko gagal, resiko berhasilnya. Keduanya ada peluang di situ. Kita mengupayakan untuk gagal atau mengupayakan untuk berhasil. Kalau mengupayakan untuk yang berhasil itu yang pertama ya kita itu melakukan menyenangi dulu yang kita lakukan sekarang. Kalau yang kita lakukan sekarang ini memang disenangi, maka kita ikhlas untuk menjalankan. Kalau ikhlas menjalankan, kita bisa sepenuh hati untuk mempertahankan dan mungkin mengembangkan usaha ini biar bisa tumbuh. Kalau omset kita bicara kapasitas produksi mas ya. Di 2022 itu kita memproduksi sekitar 300 kilo per bulan. 300 kilo itu per bulan. All varian, beberapa varian itu. Dulu nggak sebanyak ini variannya. Sekarang sudah menjadi lebih banyak. Kemudian dulunya kita memproduksi 300 kilo per bulan. Saat ini 2024 ini kita memproduksi 6.500 kilo per bulan. Harga kurang lebih di angka 80.000 sampai 300.000 per kilo untuk keripiknya. Prosesnya itu sama sebenarnya, mau buah ataupun sayur. Dengan metode penggorengan vacuum frying itu semua bahan dimasukkan freezer dulu mas, dibekukan dulu. Jadi setelah dikupas-kupas, dipotong sesuai keinginan, bahan itu masuk ke freezer. Setelah masuk ke freezer, kondisi benar-benar beku, baru masuk di penggorengan. Nah, di situ kuncinya di pembekuan itu, agar hasil keripiknya itu bisa menjadi renyah. Kalau untuk awal itu kan karena kita tanam sendiri, kemudian disediakan olahan, disediakan keripik, mulai merambah ke mengambil petani-petani yang lain. Kemudian sekarang bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pemenuhan kebutuhan ini. Karena kalau langsung dari petani itu memang waktu panennya lama. Jadi kita butuh yang setiap hari ada. Justru dengan adanya keripik sayur original ini orang penasaran mas. Yang awalnya mungkin ketika di segmen anak-anak, ketika anak-anak kecil nggak suka makan sayur, kemudian sayur itu dijadikan kering, anak kecil itu juga menjadi suka. Kemudian orang-orang untuk yang varian keripik buah, kemudian ada lagi keripik sayur, kemudian dicampur sayur dan buah, itu juga menjadikan orang penasaran. Sekali beli sudah dapat sayur dan buah kayak gitu. Nah dari situ kok ternyata permintaan semakin tumbuh mas, dan banyak orang yang suka di situ. Apalagi ini ya pola hidup sehat juga mulai banyak yang menerapkan itu. Jadi ya keripik-keripik dengan vacuum frying itu kan tidak merubah warna, rasa, dan juga nutrisi yang ada lebih terjaga. Nutrisi tetap terjaga dibandingkan dengan penggorengan biasa. Karena warnanya juga utuh seperti masih mentahnya. Yang pasti ada pengurangan sedikit, beberapa mungkin vitamin C akan mencair ketika kena suhu tertentu kayak gitu. Tapi nutrisinya lebih terjaga dibandingkan penggorengan yang biasa. Karena suhu penggorengan vacuum frying itu metodenya adalah low temperatur dan kedap udara. Kalau penggorengan wajan biasa itu kan suhu 160 derajat. Nah, kalau di vacuum frying ini separuhnya di 70 sampai 80 derajat. Kalau memilih usaha itu ada dua mas. Kita mendekati market atau mendekati bahan baku. Kalau mendekati market kan kita bisa ke pusat-pusat kota seperti itu. Kalau mendekati bahan baku kita ya di pedesaan seperti ini. Kita mendekati bahan baku agar apa? Biaya-biayanya bisa menjadi minim. Kemudian produk itu menjadi produk jadi. Dikirim pun biaya pengiriman juga lebih hemat. Karena zaman sekarang juga market itu tidak hanya offline, sekarang lebih banyak online daripada offline-nya. Jadi dimanapun lokasinya kita bisa menjangkau seluruh Indonesia. Akhirnya kita memilih mendekati bahan baku itu. Di sini area sayuran, ya kita olah gimana caranya area sayuran ini memiliki nilai tambah dari hasil pertanian itu. Awal Google Ads, Google aja biasa. Jadi orang browsing itu mencari kata kuncinya keripik sayur itu gimana produsennya kayak gitu. Kemudian kita coba di FB, di Instagram juga mulai mengenalkan. Kita lebih kepada B2B mas, bisnis to bisnisnya, bukan langsung kepada konsumen. Kita mencari perputarannya lebih cepat mas. B2B itu memang secara margin lebih sedikit, tapi secara skala pembelian volumenya lebih besar. Kemudian situ kita membelinya dengan cara beli putus, tidak ada konsinyasi, kemudian mempercepat saja mas.
kalau kita membicarakan brand saya sendiri tuh ibaratnya kita punya satu pintu pemasaran. Kalau kita bisa supply beberapa brand, kita punya beberapa pintu pemasaran. Kita punya pelanggan 10 brand, ya kita punya 10 pintu pemasaran. Kita dibantu 10 marketing. Kayak gitu pemikirannya. Kombinasi Mas ya. Yang pertama kalau bisa itu kita memproduksi apa yang diminta pasar. Jadi marketnya dulu. Market dulu kita tahu, kemudian kita coba inovasi. Apa sih yang beda? Apa sih yang membedakan produk kita dengan produk yang lain? Kayak gitu. Kalau segmen pasar camilan kan pasti banyak sekali. Kita coba ke arah yang kesehatan. Kita coba pengolahannya yang awalnya wajan biasa, kita olah dengan vacuum drying kayak gitu. Jadi memberikan ciri khas yang berbeda pada produk kita. Untuk keripik buah sangat banyak sekali, bahkan sudah puluhan tahun yang ada Mas. Cuman yang membedakan apa? Dari para produsen itu, apa sih yang tidak mereka produksi? Itu satu, kita memproduksi keripik buah naga. Yang kedua, kita memproduksi keripik durian. Itu yang mungkin banyak produsen lain tidak memproduksi, tapi coba kita munculkan hal uniknya dulu. Baru produk yang lain tuh ngikuti. Sayurnya mulai keangkat juga, buah-buah yang lain juga. Mungkin memang kita bukan yang pertama, bukan yang terbesar juga, tapi kita mencari celah mana sih yang belum diproduksi orang-orang. Baru setelah itu, setelah penganeka-ragaman itu kita main di kualitas, kemudian kita main servis, kita main di kapasitas. Karena beberapa reseller itu dia tidak mencari yang paling murah Mas sebenarnya. Dia mencari yang keberlanjutan. Dia mencari yang produk itu selalu ada untuk dia. Jadi kapasitas produksi mainnya. Saat ini sudah 6.500 kilo per bulan. Semua varian. Okra itu kan sebenarnya karena tren ini ya, ada tren orang-orang impor, beli okra kayak gitu. Kenapa kita nggak nyoba produksi sendiri? Awal itu kita nyari-nyari ke petaninya. Ternyata di Jawa Timur tuh ada di Jember. Nah, di Jawa Tengah ada di Grobogan. Kita coba cari di Facebook saat itu. Kemudian datang langsung ke sana, ngobrol, kita tekan kontrak sekalian. Kalau kita ada kebutuhan bagaimana? Setelah itu ya kita trial. Trial pun sekali goreng pertama tidak langsung jadi Mas. Terlalu berminyak. Trial goreng lagi, rasanya berbeda, agak kosong. Trial lagi sampai ketemu SOP-nya yang sesuai dengan kebutuhan. Trial error, tiap varian juga berbeda-beda Mas. Itu pun kita terus ada evaluasi tiap bulannya. Kita sudah menemukan ini loh SOP yang pas. Ternyata setelah dijalankan, cobalah pembaruan baru. Oh ternyata ini lebih bagus. Kita beralih dengan SOP yang baru. Jadi terus kita setiap bulan ada inovasi. Inovasi itu nanti dibandingkan dengan proses yang lama. Mencari mana yang kualitasnya lebih bagus, mana yang paling efisien. Untuk pelurasan pasar, sepertinya di yang saat ini kita belum optimal Mas. Belum optimal itu masih banyak pasar yang belum tersentuh. Pasar online itu masih banyak sekali yang belum tersebut, potensinya besar. Kemudian pasar offline juga kita belum sama sekali belum kita lakukan. Sementara kita memproduksi itu pemenuhan kebutuhan dulu. Kita produksi dari pesanan-pesanan yang ada, kita produksi, kita kirim. Belum sampai memasarkan brand kita sendiri, masih belum. Kita memposisikan sebagai industri manufaktur. Produsen saja, reseller nanti yang memasarkan. Marginnya kalau kita punya brand sendiri otomatis lebih banyak. Cuman kapasitasnya Mas, kita memproduksi, kita memasarkan mungkin 100 piece per hari. Itu dengan brand kita. Tapi kita kalau ada kerjasama dengan brand-brand lain, ada 10 brand yang tadi saya katakan itu, ada 10 brand misalkan. Maka kalau masing-masing 100, maka sudah 1000 piece per hari. Atau 1000 kilo per hari. Jadi kita lebih ke kerjasama. Di 2022 akhir saya mengikuti program YES. Nah, di situ kita daftar untuk ikut kegiatan di sana karena ada pendanaan di sana Mas. Kemudian di awal 2023 kita mendapatkan hibah itu 50 juta dari program YES. Kalau program YES itu kita dapat info dari teman sebenarnya. Ini loh ada kegiatan program YES. Jadi program YES itu kan sebenarnya program dari pemerintah ya, dari Kementerian Pertanian. Itu untuk mensupport para petani dan pengusaha muda di bidang pertanian di pedesaan, terutama yang ada di kabupaten. Nah, di sini kan di Kabupaten Malang nih, jadi ikut program itu. Karena di Jawa Timur sendiri ada 4 kabupaten, kemudian ada tambahan satu lagi Kabupaten Banyuwangi, ada 5. Nah, di situ ada peluang untuk daftar, saya mendaftar, ikut kegiatan, ada pelatihan, kemudian ada kunjungan juga, pelatihan pun beberapa. Ya, jadi kita merasakan pada saat itu memang butuh dana. Jadi ya alhamdulillah di situ dapat support
dari pendanaan, dapat support mengikuti pameran, mengikuti pelatihan, ada mengikuti bisnis matching juga. Dampak dari program YES itu kita dapat pelatihan, kemudian dapat bah kompetitif, kemudian kita juga menjadi local champion juga setiap daerahnya. Kemudian 2024 ini saya ditunjuk salah satu menjadi Young Ambassador 2024 dari Jawa Timur. Tugasnya Young Ambassador itu adalah untuk meresonansi Mas, untuk mengajak para anak-anak muda untuk terjun di bidang pertanian. Kemudian dari program YES juga ada kegiatan pelatihan dan juga bisnis matching untuk ekspor. Akhir 2023 kemarin juga dibentuk menjadi P4S Mas. Itu juga dari program YES. P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Di mana P4S ini digunakan untuk pelatihan, kemudian untuk kunjungan bisnis, dan juga untuk permagangan para mahasiswa maupun SMK. Memang sesuai tujuan dari resonansi itu disupport sampai kepada pembentukan lembaganya itu. Jadi kita merasa benar-benar disupport dengan program YES ini. Semua saya alokasikan ke alat, mesin vacuum frying, kemudian mesin sealer, continuous sealer, ada freezer juga pembekuan, semua dari alat. Kalau untuk bahan baku kita bisa muter dari yang ada sendiri. Karena skill up ya, penambahan itu yang mahal kan di alatnya. Jadi ketika ada pendanaan itu langsung kita berikan alat untuk menambah kapasitas produksinya. Yang pertama ya tadi, karena kita di desa, kita belum dikenal Mas. Dan mengikuti program itu kita dikenalkan, dibantu promosi. Pernah juga diajak ikut local champion itu ke Makassar, kita dikenalkan ke kementerian, pernah produknya juga dibantu dikenalkan ke Pak Menteri juga saat itu. Kemudian di jajaran kementerian juga mulai dikenal dan alhamdulillah dibantu promosi di sana. Bahkan ada kegiatan goodie bag-nya pesan dari sini. Jadi support sampai ke pemasaran, bukan hanya pendanaan saja, tapi pelatihan, memberikan kapasitasnya, menambah kapasitas itu, kemudian pemasaran, ada bisnis matching dan dipromosikan tadi. Yang mahal dibantu promosi tadi itu Mas. Jauh Mas. Jadi dari omset, dari kapasitas produksi aja sudah jauh. Awalnya kita ada 1 mesin, kemudian bertambah 2 mesin, dapat bantuan itu menjadi 3 mesin, sampai sekarang kita ada 20 mesin. Jadi pertumbuhannya sangat terasa karena sudah bertumbuh, kemudian dibantu ibaratnya disonding ya, kita dibantu dipromosikan, banyak yang mengenal, akhirnya marketnya semakin luas. Nah dari situ permintaan semakin banyak, bahkan saat ini kita istilahnya lebih banyak permintaan daripada produksinya. Jadi berupaya untuk memenuhi permintaannya yang ada ini. Overload, happy problem, masalah yang menyenangkan. Masalahnya adalah kapasitas produksi kita sudah mentok, yang menyenangkan adalah permintaannya datang terus. Itu menyenangkan Mas, tapi kita berupaya untuk memenuhinya itu. Masalahnya di situ. Maka perlu ada pengembangan-pengembangan yang lain, menambah kapasitasnya. Dan mungkin itu juga salah satu dampak dari program YES juga, dibantu dipromosikan, dibantu dikenalkan, itu alhamdulillah semakin banyak yang ingin menjadi reseller. Saat ini kita ada kurang lebih 25-an. Jadi dengan ada top 5, top 10 kayak gitu. Akhirnya karena permintaan semakin banyak, modal juga terbatas, kita penawaran ke teman Mas. Pada teman itu, ini kita ada permintaan yang banyak, bisa bantu produksi enggak? Karena biaya awal itu cukup tinggi, mesin-mesinnya. Kemudian oke, saya coba bantu produksi, tapi prosesnya gimana? Saya belum pernah kayak gitu. Jadi ya semua SOP dari kita. Kita tolong dibantukan memproduksi itu, kemudian penjualan dari satu pintu. Istilahnya kayak dapur bayangan. Akhirnya dari situ juga kita bertambah sampai 20 mesin tadi. Mungkin di sini hanya ada 9, tapi di tempat cabang kita juga ada yang lain. Awal kali menjalankan usaha ini saya sendiri dengan istri Mas. Berdua kita proses sendiri, kita goreng sendiri, bangun dari jam 5 sampai jam 1 malam kita proses. Dan itu sampai tidur di depan mesin saya. Di depan kompor tidurnya. Karena sambil nunggu ya. Setelah itu mulai nambah lagi, ada ibu kita ajak, kemudian ada tetangga kita ajak, kemudian nambah mesin. Akhirnya mulai kita ajak adik, kemudian bapak, dari keluarga dulu, dari yang terdekat dulu. Ayo kita produksi bareng-bareng. Dari situ mulai nambah lagi tetangga-tetangga yang lain. Alhamdulillah sekarang yang awalnya hanya 2 orang, sekarang sudah lebih dari 50 orang Mas yang ikut kegiatan produksi ini. Mulai dari yang di rumah, kemudian ada borongan, ada juga yang di cabang. Dan semua itu anak muda dan juga ibu-ibu wanita tani yang kita ajak untuk kegiatan produksi keripik sayur. Jadi alhamdulillah akhirnya setelah kita mengajak lebih banyak orang, lebih banyak yang mendoakan Mas. Lebih banyak yang mendoakan, kita bisa bertumbuh lebih cepat. Saya aslinya Banyuwangi. Jadi awal itu 2010-an
saya ke Malang ikut saudara. Saya bekerja, kemudian setelah itu 2012 saya mulai kuliah. Saya kerja itu di jamur, Mas. Lebih ke pekerja dulu. Jadi semua sudah saya lakukan, mulai membuat media, kemudian usung-usung, kirim-kirim, sampai ke pembibitan, itu semua pernah dilakukan. Setelah itu ditawari, mau enggak kuliah? Nah, itu karena apa? Karena untuk menambah relasi ya, nambah teman-teman. Saya ambil itu kuliah. Sambil kuliah itu setiap hari kok merasakan, kok setiap hari kebutuhan bensinnya lumayan ya. Karena PP dari Batu ke Malang. Jadi setelah itu mulai mencoba gimana sih caranya kalau berangkat kuliah sambil ada pendapatan. Akhirnya nyoba jualan lumpia dulu, Mas, awalnya itu. Jualan lumpia jamur, dari Soles jamur, mulai awal 10 biji, 20 biji di kelas, kemudian di kantin, kemudian ke kampus-kampus lain. Nah, di kampus lain itu akhirnya bertemulah dengan istri, calon saat itu. Di situ saya dibantu untuk memasarkan di sana. Nah, dari situ kok kita punya komitmen, ayo dikembangkan usaha ini. Kalau saya sih lebih banyak terima kasih ya. Lebih berterima kasih supportnya dari apa yang dijalankan bersama ini, menutupi kekurangannya di manajemen, terutama di manajemen usaha ini juga kita tap bareng-bareng. Kalau saya sendirian pasti tidak akan mampu menjalankan ini, karena disupport dengan istri, dengan totalitas ini ya kita bisa bertumbuh di sini. Yang menyenangkan adalah kita selalu bersama-sama, Mas, untuk menjalankan, baik mulai dari bawah sampai terus bertumbuh, kita terus bersama. Yang paling berat saat itu pernah saya itu menjadi tengkulak. Jadi dari panenan bawang merah yang ada di sini. Saat itu nekat saya ngambil di petani, kemudian saya sewa mobil kirim ke luar kota. Di mana saat itu ke sana kita belum tahu kita jualnya kemana, Mas. Itu benar-benar nekat itu. Kemudian sampai sana kita mulai memasarkan, sampai pasar menawarkan ke semua pedagang-pedagang itu. Selain mencari di online, di Facebook group saat itu, kita juga menawarkan ke toko-toko, ke penjual-penjual di sana, Mas. Dari situ itu pertama kali memang, dan itu disupport penuh dengan istri, ditemani sampai ke pasar juga. Akhirnya sampai sore habis, baru pulang, karena ya nekat juga, nggak tahu jualnya kemana. Bawa hampir 3,5 ton saat itu, dan pulang kita sudah mengantongi beberapa nama reseller. Nah, setelah itu kita hubungi, kita kirim, kita beri penawaran, kirim-kirim kayak gitu. Itu memang hal yang nekat. Yang kita ambil pelajaran itu, kalau anak muda yang penting kita bergerak dulu aja, Mas. Usaha dulu. Kita coba dulu aja semuanya. Walaupun nekat, gak apa-apa. Karena masing-masing orang itu memiliki jatah gagal masih sendiri-sendiri, Mas. Saya tidak tahu di usaha keberapa kita bisa sukses. Kita bisa bertumbuh dan berhasil di situ. Mungkin saat ini kita nyoba usaha pertama, gagal. Kita coba lagi usaha yang lain. Bodoh nekat tidak apa-apa, anggap aja itu adalah pembelajaran. Kita belajar, kemudian buka usaha baru lagi, kita belajar lagi dari yang pengalaman yang lalu. Sampai kita benar-benar siap untuk bertumbuh. Karena pasti di saat itu, di usaha, misalkan kita usaha kelima, kita mau mengawali usaha pertama itu kapan? Harusnya kita di usia 20-an itu kita mulai usaha-usaha. Karena kita nggak tahu. Sehingga nanti di usia kepala 30 kita sudah mencapai usaha yang kelima. Di sini ternyata kita ditetapkan untuk bisa bertumbuh. Tapi kalau kita nggak mau memulai dari awal, ya kapan yang kelima ini tercapai ya gitu. Kita mengatakan tidak pernah gagal, Mas. Karena kita dapat pembelajaran aja dari usaha-usaha sebelumnya. Kita pernah jualan pulsa, pernah jualan gorengan, pernah kemudian bertani sendiri, pernah kemudian berdagang, pernah sampai ini memproduksi sendiri. Bekerja ke orang lain juga pernah. Jadi apapun yang bisa dilakukan ya kita lakukan aja, kita optimalkan. Karena nggak tahu jalan rezeki kita ada di mana. Inovasi pangan lestari selanjutnya ya, kita akan memproduksi semua yang dari pertanian, Mas. Kita inginnya, inovasi pangan lestari itu menginginkan hal-hal yang di pertanian itu memberikan nilai tambah dan juga daya simpannya. Sekarang kita akan memproduksi keripik dari sayur yang awalnya bertahan 3-4 hari bisa bertahan sampai 1 tahun. Selanjutnya bukan tidak mungkin kita akan memproduksi yang lain seperti durian. Durian awalnya, kalau durian ya berapa sih tahannya? Seminggu. Setelah itu masuk frozen. Coba kita olah menjadi keripik dan ternyata peminatnya banyak. Bukan tidak mungkin nanti kita memproduksi es krim durian, Mas. Jadi apa yang bisa diberikan nilai tambah dari produk itu apa? Kita coba di situ, inovasi terus di situ. Sambil kita sesuaikan market yang diminta itu seperti apa. Secara pribadi keinginannya adalah membuat suatu usaha itu dari hulu ke hilir. Sekarang sudah memproduksi, sudah memiliki market, akan kita tarik ke suppliernya. Supply-nya selama ini kita masih dari petani langsung, ada yang dari pihak ketiga. Pinginnya nanti akan kita tarik sampai ke penanaman, Mas.
kita akan kontrak dengan petani untuk supply ke Inovasi Pangan Lestari ini. Pinginnya seperti itu, bertumbuh. Kemudian dari pribadi sendiri, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat pada sesama. Pinginnya kita ingin memberikan manfaat banyak orang. Kalau awal hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, kita ingin sebanyak mungkin memberikan manfaat. Karena di usaha itu selalu kita tekankan, ini bukan usaha saya, ini usaha kita bersama. Ayo kita mencari rezeki bersama di sini. Dari situ ternyata banyak yang mendoakan. Untuk tani muda itu jangan pernah takut gagal. Kalau saya seperti itu, dicobalah. Jadi kita tidak akan pernah tahu usaha keberapa sih yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Usaha keberapa yang akan membuat kita menuju jalan sukses, kita nggak tahu. Jadi kita coba aja dulu semuanya. Kalau memang kita dijatah 5 kali, berarti 4 kali gagalnya harus kita segerakan. Sehingga secepat mungkin yang kelima ini kita dapatkan. Saya Abdullah Zikri, founder dari Inovasi Pangan Lestari, bertempat di Kabupaten Malang. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Kementerian Pertanian melalui program YES ini. Berkat adanya program ini, usaha saya dapat tumbuh dan berkembang. Dukungan yang diberikan seperti pelatihan, pendampingan, kunjungan bisnis, bahkan sampai bisnis matching dapat memberikan keterampilan dan meningkatkan kapasitas saya dalam mengelola usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.